Assalamualaikum, halo semuanya, selamat pagi, selamat datang kembali di channel Literasi Hukum bersama saya Andika Usha Lukman yang bisa dipanggil Faiz pakai F. Nah, ini adalah video ketiga saya belajar ngomong di depan kamera. Buat teman-teman yang belum nonton video saya yang kedua, saya akan jelaskan di sini secara singkat poin pentingnya, di mana dalam video saya yang kedua itu ada 3 unsur cita hukum menurut Peterkusumo 2009. Nah, apa aja itu 3? Yang pertama, kepastian hukum atau dalam bahasa Jerman disebut Rechtssicherheit, dan yang kedua keadilan atau dalam bahasa Jerman disebut Gerechtigkeit, dan yang ketiga kemanfaatan dalam bahasa Jerman disebut Gerechtigkeit. Oke. Maaf jika ada kesalahan dalam membacanya karena itu adalah bahasa Jerman. Baik, selanjutnya saja kita baca materi selanjutnya. Kemarin selesai bab 1 dan sekarang masuk ke bab 2. Nah, sebelum masuk ke bab 2, saya ingin menanyakan kepada kalian, gimana nih hari ini? Apakah kalian sudah mandi? Dan apa ada acara hari ini? Kalian mau kemana? Atau gimana? Sehat, alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya, dan selalu bahagia, itu yang terpenting. Ya, jangan lupa sarapan. Sudah jam 7:30, dibiasakan sarapan pagi, kata bapak saya. Sarapan itu penting, karena lewat dari jam 9 pagi itu bukan sarapan itu namanya. Jadi sarapan itu pagi. Dibiasakan. Memang awal-awal sarapan pagi itu nggak enak ya. Saya juga pernah ngerasain kayak dimana kalau sarapan pagi itu ngerasa mual, nggak enak, pokoknya kenyang perut itu. Tapi kalau kita sudah dibiasain sarapan itu enak dan itu sehat. Sarapan nggak harus banyak ya, cukup nasi kuning atau lontong atau soto, nah itu tidak apa-apa. Oke, baik, langsung saja ya, langsung ke bab 2. Sejarah hukum. Istilah sejarah dalam konteks tertentu memiliki makna yang bisa disebut sebagai hikayat, tambo, babat, riwayat, atau tarikh. Kata sejarah umumnya berhubungan dengan peristiwa di masa lalu, mencakup penemuan, koleksi, organisasi, dan penyajian informasi mengenai suatu peristiwa. Sejarah dalam konteks ilmu juga menjadi sesuatu yang sangat penting untuk ditelusuri lewat ilmu pengetahuan. Hal ini terjadi lantaran hukum terus mengalami perubahan. Kondisi tersebut bisa dilihat dalam lintasan panjang, ruang dan waktu terus-menerus berjalan tanpa henti. Tidak dapat dipungkiri pula jika posisi sejarah memiliki tempat yang sangat penting dalam khazanah ilmu hukum. Henry de Page dalam buku Trade l'entrée de droit civil 1942 menjelaskan bahwa semakin mempelajari hukum lebih jauh, maka akan semakin yakin jika sejarah hukum muncul terlebih dahulu daripada logika, dan ajaran hukum itu sendiri mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana lembaga-lembaga hukum muncul ke permukaan seperti saat ini. Oliver Wendell Holmes Jr. 1841 sampai 1935. Seorang hakim terkenal dari Amerika juga menyampaikan bahwa perjalanan hukum bukan arus logika, melainkan sebuah pengalaman. Pernyataan ini kemudian dibukukan dalam The Common Law pada tahun 1981. Ahli sejarah Jerman, Rohlis, mengemukakan bahwa untuk menyajikan dengan ringkas, lengkap, dan dalam garis ciri-ciri khas sejarah sebagai ilmu pengetahuan tidak akan dijumpai. Ia mencoba mengatasi hal itu dengan selengkap mungkin, menguraikan berbagai ciri khas sejarah secara pluridimensional, interpretensi data sejarah satu dengan yang lain, aspek genetis, keterkaitan waktu, dan lain-lain. Adapun makna konkret penulisan sejarah sebagai ilmu pengetahuan menurut Rohlis adalah sama-sama
adalah sama halnya dengan saat membicarakan kaum Marxis, yang lebih ke arah penentuan metode-metode maupun bentuk-bentuk penelitian sejarah. Tampaknya yang penting di sini ia bertolak dari anggapan bahwa sejarah membedakan diri dari ilmu-ilmu pengetahuan alam ialah ketidakmungkinan prinsipil dilakukannya suatu verifikasi yang lengkap. Memperhatikan dan memperhitungkan adanya keterbatasan tersebut, maka Rohlis menyimpulkan arah karya ahli sejarah harusnya mengikuti skema berikut. Pertama, menemukan dan menyaring sumber-sumber. Yang kedua, menyusun dalam bentuk kelompok sumber-sumber ini menurut tolak ukur tertentu yang termasuk hipotesis. Yang ketiga, menguraikan sumber-sumber yakni dengan menelusuri dan menguji hal dapat dipercaya berikut kekuatan pembuktian sumber-sumber ini. Kemudian, menafsirkan sumber-sumber tersebut dengan maksud melakukan rekonstruksi dalam jalan perkembangan fakta-fakta, termasuk kemungkinan terlebih dahulu menyusun hipotesis kerja. Mendalami serta memahami dan melakukan verifikasi terhadap keterkaitan satu dengan yang lain atas keistimewaan karakteristik yang dikemukakan. Dan yang terakhir, penilaian fakta-fakta dan keterkaitan yang ditetapkan. Yang saya pahami, sejarah hukum itu dikatakan bahwasanya akan semakin yakin menurut Henry DePage dalam bukunya Trade and the Detroit Civil, itu sejarah hukum muncul terlebih dahulu daripada logika seperti itu ke permukaan. Selanjutnya, melihat beberapa uraian di atas, sejatinya sejarah memberikan gambaran terhadap kondisi-kondisi dalam hukum nantinya. Dengan demikian, hal itu akan mempermudah bagi siapa saja yang akan mempelajari ilmu hukum sebagai pengetahuan. Menurut Friedrich Karl von Savage, hukum berkembang sesuai dengan berkembang rakyat dan menjadi kuat dengan kuatnya rakyat dan lenyap jika rakyat kehilangan kebangsaannya. Semua hukum pada mulanya dibentuk dengan jiwa para warga bangsa. Dibentuk dengan jiwa para warga bangsa dan mengalami perkembangan sebagaimana warga bangsa tersebut. Oleh karena itu, pokok pemikiran von Savigi menjelaskan masing-masing bangsa memiliki ciri yang khusus dalam berbahasa, dan hukum pun demikian, karena tidak ada bahasa yang universal dan tidak ada pula hukum yang universal. Hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu. Jiwa bangsa Volgeist itulah yang menjadi sumber-sumber hukum, tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Sejarah hukum, jika dilihat lebih jauh dalam pandangan von Savigny yang terkenal dengan konsep jiwa bangsa, Volgeist sebagai sumber hukum menjelaskan bahwa law as a expression of common consciousness of spirit of the people, yang berarti hukum merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa, seperti bahasa, adat, moral, dan tata negara. Oleh karena itu, hukum merupakan sesuatu yang bersifat supraindividual atau sudah menjadi kebudayaan selama berabad-abad. Ia menyimpulkan hukum sebagai cerminan jiwa rakyat yang mengembangkan hukum itu sebagai cerminan jiwa rakyat yang mengembangkan hukum itu. Semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Pengaruh pandangan von Savigny di Indonesia dapat dilihat dari pendapat para ahli hukum adat, seperti Supomo, Sudirman, Jojo Diguno, dan lain-lain. Pandangan von Savigny menggambarkan bagaimana hukum asli atau adat di Indonesia diperlakukan sebagai hukum yang berlaku bagi golongan Indonesia asli. Hal tersebut merupakan hasil perjuangan orang-orang Belanda seperti Van Vollenhoven, Terhard, Halman, dan tokoh lain seperti yang menganut pendapat von Savigny.
Oh, jadi ini berbeda ya antara pendapatnya von Savigny dengan pendapatnya Friedrich. Karena Friedrich itu mengatakan sesuai dengan perkembangannya rakyat dan menjadi kuat dengan kuatnya rakyat. Kemudian sebagaimana tersebut, oleh karena itu pemikiran von Savigny menjelaskan masing-masing masa memiliki ciri yang khusus. Menurut von Savigny itu bahwasanya terkenal dengan konsep jiwa bangsa, yang berarti hukum merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa seperti bahasa, adat, moral, dan tata negara. Hukum merupakan sesuatu yang bersifat supra-individual atau sudah menjadi kebudayaan selama berabad-abad. Ia menyimpulkan hukum sebagai cerminan jiwa rakyat. Oh, ini kebalikannya. Kalau Savigny itu mengatakan bahwa hukum itu ya dari masyarakat, dari adat istiadat. Kemudian dikatakan maksudnya bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Sebentar, saya penasaran, tadi saya baca. Ini zaman dulu tuh. Kita lanjut baca dulu ya, karena di sini tertuliskan hukum. Di sini tertulis bahwasanya hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu. Jiwa bangsa. Oh iya. Kok ini oh jadi gini maksudnya tuh. Maaf ya, saya salah. Maksudnya menurut Friedrich Karl von Savigny itu mengatakan bahwasanya hukum itu ya berkembang bukan berasal dari pembentuk undang-undang, tetapi hukum itu berasal dari rakyat itu sendiri, dari cerminan rakyat, dari disebutkan sini merupakan bersifat supra individual dan bisa dikatakan jiwa bangsa. Nah, itulah yang menjadi sumber hukum, tetapi tumbuh dan berkembang bersama rakyat. Jadi ini masih satu alur ya. Ternyata belum ada perbedaan apapun di sini pengertiannya. Pengaruh pandangan. Nah, namun pengaruh pandangan von Savigny di Indonesia ini dapat dilihat dari pendapat para ahli hukum seperti Supomo, Sudirman, Jojo Wigono, dan lain-lain. Pandangan von Savigny menggambarkan bagaimana hukum asli atau adat di Indonesia diperlakukan sebagai hukum yang berlaku. Oh, maksudnya gini, pandangan von Savigny ini akhirnya di Indonesia berpengaruh nih, karena apa? Hukum adat nih diperlakukan sebagai hukum yang berlaku. Nah, makanya tuh ada yang namanya hukum adat. Yang salah satunya mungkin kan terpengaruh oleh pendapat von Savigny yang bilang itu bahwasanya hukum itu tumbuh dan berkembang bersama rakyat. Nah, makanya tuh mungkin ada hukum adat yang berlaku sebagai hukum. Dipanggil dulu, sudah ada dipanggil Bapak di bawah. Mungkin sekian dulu video saya. Kita lanjut besok insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian, saya baca bukunya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.